Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya Canaka memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja di sini ke informasinya. Dan untuk informasinya di sini bisa kalian lihat ini resmi dari pihak core team ya, bukan asal-asalan, oke. Yang mana keterangannya salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk membuat ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Transaksi nyata barang dan jasa dalam ekosistem bukan hanya spekulatif trading. Dimaksudkan untuk menentukan nilai Pi ya. Jadi sudah jelas ya bahwa yang dimaksudkan sekarang ini kita ini membangun nilai Pi coin. Oke? Membangun untuk apa? Untuk visi misi dari proyek Pi Network ini sebagai proyek jangka panjang ke depannya ya, bukan jangka pendek ya. Sahabat Pionos ya. Mengapa saya mengatakan bukan jangka pendek ya? Karena Pi Network ini diharuskan dengan nilai tinggi untuk jangka panjang. Sebagai apa? Sebagai mata uang digital global ya. Tentu dalam sesi wawancara pun yang saya upload di video short saya ya, kalian bisa lihat di beranda channel YouTube saya. Di video short itu dikatakan langsung oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis ya. Saat sesi wawancara dia mengatakan nilai Pi coin ditentukan oleh para perintis ya. Kalau orang cerdas itu nggak perlu dibilang secara jelas pun udah paham ya, nggak perlu dijelaskan secara detail pun udah paham gitulah ya. Namun saya maklumi lah ya, nggak semuanya. Mungkin ya tentu masih banyak juga gitu yang perlu pembelajaran terkait hal ini. Saya hargai aja. Tapi di sini dengan adanya kalian menonton apa yang saya jelaskan, oleh karena itulah langsung saja saya perjelaskan intinya ya. Intinya apa yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis terkait membangun proyek Pi Network ini untuk masa depannya menjadi jangka panjang, yaitu dengan membangun nilai Pi coin ya dari kesepakatan oleh para pionos itu sendiri. Oke. Jadi sangat tepat nilai 1 Pi 314.159 US dollar ya. Jadi untuk kedepannya proyek ini nggak akan sesaat, yang mana dengan nilai tinggi tersebut akan berjangka panjang ya. Yang tentu oke sahabat pionos, yang tentunya para pionos di dunia ya akan mulai menggunakan Pi coin. Maksudnya masyarakat dunia akan mulai menggunakan Pi coin karena nilainya yang sangat tinggi. Dan pula dengan nilai yang sangat tinggi ini pun orang-orang terkaya maupun Elon Musk gitu ya, Elon Musk pun nggak bisa borong nih koin Pi karena nilainya akan sangat tinggi, karena nilainya di angka yang tinggi maksud saya. Kalau misal nilainya angkanya $1 ya, kalian tahu lah Elon Musk kan orang yang suka mengkoleksi koin-koin kripto gitu ya. Udah nangis pada kalian semua ya, yang mana di angka $1 itu diborong habis oleh Elon Musk. Jadi ya udah selesai, ini proyek hancur, bukan jangka panjang seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya. Jadi saya harap pahami jalur-jalurnya ini ya, maka kalian akan akan membuat akal dan pikiran kalian itu menjadi nyambung dengan apa yang saya jelaskan ini. Oke, kalian belajar deh banyak-banyak dulu mengenai Pi Network ini ya. Dan kalau seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu belajar banyak sih. Tentu dengan apa yang saya jelaskan ini sudah sudah dapat kalian tangkap gitu ya, sudah dapat kalian simpulkan juga di pikiran kalian masing-masing. Namun namanya pikiran orang ya berbeda-beda sih, kepala orang beda-beda ya, memang ya kepala orang memang berbeda-beda.
Tapi saya yakin ya, kalau hal yang masuk akal tetap satu pendapat aja kita ya. Kalau hal yang nggak masuk akal tentu kalian juga paham. Hal yang masuk akalnya itu yaitu Picoin di harga yang tinggi, yang mana untuk proyek ini berjangka panjang sangat masuk akal dan logika ya. Karena apa? PC-PC-nya menjadi mata uang digital global. Oke, sahabat Pioners ya. Selain ini, seperti yang saya bilang tadi, banyak-banyaklah belajar mengenai proyek Pi Network ya. Kalau kalian sudah belajar banyak ya, maka kalian 100% tidak akan meragukan lagi proyek Pi Network ini. Maka kalian akan benar-benar bersemangat untuk mining dan menjaga Picoin kalian di fase ini. Oke, sahabat Pioners ya. Jadi kita ke informasi berikutnya, yang mana ini pernah saya kabarkan juga ya beberapa kali sudah di video sebelumnya. Ini kaum nyinyir masih nentang saya, yang dia bilang ini juga pembodohan gitu ya. Pembodohan apa ini cuy ya. Untuk sahabat-sahabat Pioners yang lainnya tentu sudah paham lah ya cara masuk ke bagian ini. Nih ya. Cara masuk ke bagian ini melalui Pi Browser. Di sini kan udah nangkring nih Binance, Indodax dan lain-lainnya nih ya. Ini sudah siap menunggu Picoin listing atau open mainnet ke depannya ya. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah pusing ya. Kita hanya mining, yang pusing itu harusnya pihak proyek. Karena nggak gampang ya membuat proyek untuk masyarakat seluruh dunia. Itu coba suruh Pak Tandra Teja bikin proyek untuk masyarakat seluruh dunia, mampu nggak dia? Cuman nyinyir aja ya, di tempat duduknya sambil bunyi bebek gitu. Ngonten kok sambil bunyi bebek, nampak banget itu orang ya. Keterlaluannya. Manusia dianggapnya seperti bebek ya. Kalau dalam hukum alam ya, yang saya pahami lah ya, hukum dunia, hukum akhirat. Oke. Orang-orang seperti Pak Tandra Teja ini ya, dia menghina orang itu, dia akan kena batunya ya. Di awal memang dia sangat jaya, tapi pada saatnya runtuhlah sekaligus ya. Sekarang ya jaya aja ya, oke aja beliau itu. Tapi ingat karma berlaku, itu aja sih ya. Karma berlaku, manusia itu harus dihargai sebagaimananya seorang manusia juga ya. Kalau saya nyinyirin si kaum nyinyir ya, nyinyirin si moderator Indonesia ya, saya juga nggak pernah tuh nyamain mereka kayak seperti si Pak Tandra Teja ini seperti bebek dungu gitu, enggak. Saya hanya mengatakan ya, sekasar-kasarnya saya, dungu goblok gitu aja ya. Untuk apa? Untuk mengusir kedunguan dan kegoblokan yang ada di otak si kaum nyinyir, itu aja. Kalau saya nggak nyampe pemikiran seperti Pak Tandra Teja ini, yang mana menghina orang disamakan seperti hewan, itu keterlaluan sebenarnya. Tapi ingat ya, kata saya, karma itu berlaku. Itu aja sih ya, karma itu berlaku. Dan oke, sahabat Pioners ya, selalu semangat, tetap utamakan pemikiran yang positif dan selalu menjadi orang yang benar ya. Walaupun kalian bukan orang yang baik, tapi jadilah orang yang benar, orang yang membela kebenaran ya, dan seusaha mungkin menghapuskan semua kejoliman dan juga pembodohan yang terjadi di negara kita saat ini. Oke? Dan oke, salam cerdas Indonesiaku dan salam petir sahabat Pioners semua.
Oke, next time saya cukupkan sampai di sini dulu dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.